Bagaimana awal mula berdirinya perusahaan Combring ini, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk awal mula mungkin semua juga ngerintis dulu untuk pemasaran, untuk apa namanya produksi, semuanya juga belajar. Untuk seperti ini mungkin perlu waktu lama lah. Dulu mah nggak tahu kayak gimana waktu ngerintis. Sekarang udah seperti inilah, lumayan udah berjalan. Besar sih enggak gitu, cuman ya udah berjalan lah. Walaupun mungkin sekarang pasar semuanya juga agak kehambat sama COVID gitu. Tapi alhamdulillah enggak total amat gitu. Tahun berdirinya perusahaan ini bagaimana, Pak? Untuk tahun berdiri pertama ini berdiri 2011-an lah. Kalau bulannya mungkin udah lupa, cuman kalau tahunnya sekitar 2011-an dari mulai berdiri ya sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Untuk nama perusahaan ataupun nama pabrik itu sendiri, ini dinamakan pabrik apa, Pak? Ini perusahaan dinamai Pabrik Combring Sinarwangi. Dengan nama Sinarwangi berhubungan di sini dekat apa namanya Situwangi. Jadi ngambil wanginya itu dari situ. Kalau sinarnya mungkin dari cahaya lah biar terang gitu. Pak, untuk bahan dan alat yang digunakan untuk membuat combring apa aja, Pak? Bahan yang digunakan untuk membuat combring itu bahan baku singkong, terus keduanya bumbu, mungkin ya bumbu kayak bumbu juga. Terus cara-caranya singkong dikupas, terus parut, terus dikampa pakai kampaan, terus di balo juga pakai mesin. Selanjutnya dicetak, terus digoreng. Untuk selanjutnya udah digoreng pakai pengering, langsung dipak pakai balan. Pak, untuk jumlah karyawannya dengan tahun saat ini, tahun 2020, ada berapa untuk karyawannya? Kalau untuk pekerja di sini semuanya mungkin kalau ada semua sekitar 15-an lah, 17 kalau ada semua. Laki-laki yang netap 4, kan kalau perempuan itu borongan upahnya, jadi dia nggak terikat gitu, mau masuk boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau laki-laki yang netap 4 gitu, itu harian masuknya upahnya. Dari mulai berdirinya perusahaan ini, apa saja kendala yang dialami sampai sekarang yang belum teratasi gitu? Kalau untuk masalah kendala yang serius mungkin nggak ada ya, cuman dari mungkin kalau lagi susah bahan baku, kalau misalkan lagi musim apa namanya musim kemarau panjang itu kan susah bahan baku, sampai didatangin dari Lampung kadang-kadang kalau lagi susahnya ya dari Sumatera. Dan untuk kendala yang lainnya mah nggak ada sih, cuman dari bahan baku aja. Kalau misalkan lagi kemarau panjang gitu mungkin ya kadang-kadang kalau lagi susah di sini didatangin dari Lampung gitu untuk bahan bakunya. Untuk bahan baku apa dikirim setiap hari apa per bulan? Setiap hari. Setiap hari kalau lagi produksi. Kalau misalkan nyetok lama kan, kalau singkong cepet busuk, 3 hari juga busuk. Untuk pemasarannya sendiri ada kendala untuk pemasaran? Kalau untuk pemasaran ya kalau di pasar ya ada aja gitu, persaingan namanya persaingan pasar lah, ada aja kalau untuk di pasar. Cuman ya antisipasinya seperti itu, kalau di lapangan ya cepet-cepet tanggap aja. Jadi kalau misalkan ada yang nyaingin
namanya apa harga, kita cepet tanggap gitu. Kalau di pasar cuman itu sih kendalanya. Semuanya dikirim ke pasar apa ada yang dikirim ke warung-warung? Enggak, semuanya dikirim ke pasar ini. Pasar. Kalau dari Bandung ada yang ngambil ke sini. Kalau untuk Cirebon, Kuningan, terus Ciawi Kuningan itu semuanya dikirim dari sini. Untuk pelanggan tetap ada Pak? Ada. Di luar kota banyak. Ini udah pelanggan tetap semua yang masuk. Nah, udah pelanggan tetap semua. Paling jauh kemana Pak? Bandung, ke Bandung, Kuningan, Cirebon itu untuk pemasaran. Pak, untuk omset pabrik tersebut untuk 1 tahunnya itu bisa mencapai berapa? Untuk omset per tahun itu kurang lebih 25-an lah, 25 jutaan untuk per tahunnya. Untuk omset yang pernah tercapai yang paling besar berapa Pak? Untuk omset terbesar itu yang pernah dicapai kisaran 40-an lah, 40 ya. Untuk kisaran 40-an lah yang pernah dicapai. Paling kecilnya Pak? Ya paling kecil ya sekarang ini lah, kisaran 25-an. Karena situasi gini ya Pak. Kirang kabajangan corona. Untuk gaji karyawannya itu berapa? Apakah setiap karyawan itu beda-beda? Disamakan gajinya? Untuk gaji karyawan yang tetap itu yang laki-laki itu variasi ya, tergantung pekerjaannya sendiri, dari mulai 40 sampai yang 70 ada gitu ya per hari. Terus kalau untuk perempuan itu, kalau untuk perempuan borongan itu sama aja, nggak ada yang dibedain. Kalau untuk perempuan borongan tergantung kecepatan kerjanya gitu dia. Kalau misalkan sehari bisa nyampe 40 kilo aja basah tuh kali 800 per kilonya gitu. Jadi bisa dapat 30-an lah lebih, kurang lebih seharinya kalau untuk perempuan. Man itu aja sih kalau untuk upah kerja. Kerjanya dari jam berapa Pak? Kalau kerjanya jam kerja aja. Kalau laki-laki mah jam kerja datangnya, kalau perempuan mah ya semaunya datangnya. Nggak ditentuin gitu, Nggak ditentuin, cuman kalau pulang ya seberesnya gitu, bareng. Cuman datangnya nggak bareng juga kalau perempuan mah, masalahnya nggak terikat ini sih. Gitu, Iya, cuman nunggu beres di rumah dulu kadang-kadangan perempuan. Pak, tips agar usaha tetap berdiri sampai saat ini itu bagaimana sih? Kalau tipsnya sih usaha agar tetap berdiri, terutama sama pasar ya, ya saling lah kerjasama gitu. Terus sama karyawan juga gitu. Jadi komunikasi yang baik supaya kita saling bantu lah gitu istilahnya. Saling support, saling mendukung, sama-sama pada punya tanggung jawab gitu. Ya itu aja sih tips-tipsnya gitu, sama karyawan gimana, sama pasar, ngikutin pasar gitu. Jadi biar sama-sama enak lah di situ mah. Udah cuman itu aja sih tipsnya, nggak ada lain. Ada barang yang nggak bisa dipasarkan atau kayaknya tidak ya? Kalau untuk kerugian, Misalnya udah pesan ini tapi nggak bisa diproduksi, oh ataupun udah diproduksi tapi enggak, bisa dipasarkan. belum pernah sih, soalnya di sini nunggu dari pasar permintaan. Oh iya. Kalau misalkan ada permintaan dari pasar bikin langsung gitu. Jadi nggak
nggak produksi terus sementara pasar belum ada kan, ya seperti itu resikonya, mungkin kena kerugian juga. Kalau di sini sih nunggu pesan dari pasar dulu baru bikin. Nah, alhamdulillah sih belum pernah ada kerugian seperti itu, belum pernah ada barang yang kembali gitu, kecuali reject lah, itu istilah apa, retul yang paling dari warung-warung kecil udah diedarin gitu, yang udah remuk. Paling itu aja sih yang namanya reject. Di daerah sini pabrik comring ada berapa, Pak? Kalau di daerah sini di Winuraja aja 2, di situ di Sukahurip. Satu desa. Iya, desa Winuraja itu Sukahurip yang jalan ke pesantren. Ya, eta mah ada bendera iya kene. Kenapa Bapak memilih ide untuk produksi combring? Kenapa tidak produksi yang lain? Untuk ide produksi ini mungkin awalnya sih ada yang ngajak juga gitu, awalnya coba-coba bikin combring. Pas ada ahli ngajak kerjasama, terus dicobain, alhamdulillah langsung jalan gitu. Kalau ke produksi yang lain, memang untuk combring juga kalau nggak ada awalnya yang ngajak sih nggak mungkin bisa ya, soalnya kan perlu keahlian. Soalnya basicnya tadinya lain-lain diproduksi gitu awalnya, cuman udah berhenti kerja yang lain, langsung nyobain ini, pas langsung alhamdulillah gitu lancar. Sebelum ini dari pengemudi. Pengemudi angkutan. Oh, angkutan. Jadi awalnya sih ada yang ngajak, langsung dicobain, alhamdulillah langsung. Ya mungkin awal-awal sih nggak sebagus sekarang.